bisa menggabungkan antara sport dan tourism, kemudian juga bagaimana kita bisa membantu masyarakat setempat. Yang berikutnya memang potensi di Labuan Bajo ini luar biasa, jadi worthy lah berkunjung ke Labuan Bajo karena banyak tempat yang dikunjungi. Hai Runners, welcome to Podpes. Happy to see you again. Di episode keempat kali ini, aku Bene akan menemani kalian semua. Kita tetap akan membahas tentang lari, tapi kali ini lebih berbeda. Kita akan lebih filosofis, di mana kita akan membahas tentang IFG Labuan Bajo Marathon 2024 yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 November 2024. Nah, di balik event lari ini, Indonesia Financial Group sebagai penyelenggara yang merupakan holding BUMN yang beranggotakan 10 anak perusahaan di bidang asuransi, penjaminan, dan investasi, punya aspirasi tertentu, yaitu mendorong gaya hidup sehat melalui berlari, menyediakan pengalaman race yang istimewa, hingga membantu meningkatkan ekonomi lokal dan pariwisata secara berkelanjutan. Teman-teman Podpes, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa. Seseorang panutan yang sangat ahli di bidang finance, di mana beliau telah membuat langkah-langkah besar dalam dunia industri finansial di Indonesia. Siapa sangka, di balik itu juga, beliau juga seorang jagoan golf yang kali ini tidak hanya mengayunkan stick, tetapi juga menggerakkan langkah-langkah pelari melalui IFG Labuan Bajo Marathon. Udah tahu kan siapa? Ya, Pak Heksana Trista Songko selaku Direktur Utama IFG. Selamat datang Pak Heksana, gimana Pak kabarnya? Baik, terima kasih. Ini kita seragaman nih Pak. Ya, ini. The Beautiful Marathon in Indonesia. Ya. Keren ya Pak ya? Keren, ya. Gimana, Bapak? Logonya baru. Logonya baru ya, ya, tahun ini ya. Ya. Pak, gimana nih? Kayak Bapak kan jago golf nih. Ada rencana dualton nggak nih? Kan lari sambil golf, itu lari 10 kilo lah. Kita dualton lah ya Pak. Nanti bisa dibuat. Pak, mau tanya nih. IFG Labuan Bajo Marathon tuh bedanya eventnya sama yang event lari lainnya apa sih Pak menurut Bapak? Oke, yang pertama memang dari lokasinya memungkinkan kami mendesain IFG Labuan Bajo Marathon ini dengan menggabungkan beberapa unsur. Satu, tourism, memanfaatkan keindahan alam Labuan Bajo. Kemudian kedua juga menjadikan ini salah satu maraton yang menantang karena kontur elevasinya yang cukup tinggi ya, sehingga ini sangat menantang bagi para pelari khususnya yang full maraton ya. Kemudian yang ketiga memang ini memberi kontribusi kepada aktivitas perekonomian setempat, yaitu di sekitar Labuan Bajo ya, khususnya Manggarai Barat pada umumnya. Kenapa begitu? Karena maraton ini diselenggarakan hari Sabtu. Jadi otomatis para peserta yang dari luar daerah itu datang hari Jumat. Pulangnya biasanya hari Sabtu. Jadi kami sudah melakukan survei impact dari Labuan Bajo ini. Betul, ini termasuk maraton yang length of stay dari para peserta itu paling lama, sehingga mereka cukup membelanjakan banyak uang di Labuan Bajo. Sekalian jalan-jalan gitu ya. Jadi hari Jumat datang, hari Sabtu maraton, Minggu keliling sekitar Labuan Bajo. Jadi benar-benar bisa menggabungkan antara sport dan tourism, kemudian juga bagaimana kita bisa membantu masyarakat setempat. Kira-kira itu yang membedakan dari maraton-maraton lainnya. Luar biasa sih Pak. Ya, sport dan tourism dijadikan satu lah. Kalau ini kan tahun ketiga nih Pak, IFG Labuan Bajo. Kira-kira antusiasme masyarakat dan para pelari masih tinggi nggak sih Pak? Ya, ini yang menggembirakan bahwa dari tahun ke tahun terus bertambah. Jadi kalau pertama kali itu jumlah pesertanya sekitar 1.200 ya. Tahun kedua hampir 2.000, 1.900 sekian. Dan tahun ini mohon maaf harus kita tutup di 2.450. 2.400 ya. 2 kali lipat dari 2 tahun lalu. Betul ya. Ya. Dan ini juga melibatkan pelari-pelari asing.
Ya, ada sekitar 30-an pelari asing yang sudah terdaftar. Kemudian ini dari jumlah negara yang asal dari para pelari itu bertambah. Kalau tahun lalu hanya 5 negara dari luar, sekarang ada 9 negara asal dari para pelari itu. Lebih mengejutkan lagi karena justru peserta untuk baik half marathon maupun full marathonnya naik. Ya, dari half marathon itu mencapai 370 peserta, sedangkan yang full marathon mencapai 75 peserta. Oh, ya. Luar biasa. Kayaknya peserta full marathon sama half marathon pengen cobain tuh kayak yang elevation tinggi, walaupun pedes, kayaknya mereka tetap challenge itu. Tahun lalu untuk yang full marathon agak lebih datar, tapi kemudian justru antusiasme dari masyarakat itu pengen dikembalikan kepada yang rute pertama. Jadi tahun ini akan sangat berat untuk yang full marathon, ya seperti yang tahun pertama. Ya, keren banget. Ya. Mungkin dari rute yang 2 tahun lalu tuh katanya lebih banyak pemandangan tuh ya Pak ya? Yang tahun ini justru akan kita kembalikan ke pemandangan lagi untuk yang second half-nya itu. Gitu. Penasaran sih Pak. Kebetulan saya ngambil half marathon. Agak pedih tapi ya udah kita lihat pemandangannya. Nah, lanjut nih Pak, kalau seandainya boleh nggak sih Pak sedikit cerita komitmen IFG untuk mengedukasi masyarakat tentang gaya hidup sehat dan literasi asuransi melalui event hari nanti di Bajo itu gimana ya Pak? Ya, jadi maraton ini banyak mempunyai nilai positif bagi masyarakat secara umum ya. Tidak hanya bagaimana kita memasalkan atau mempopulerkan gaya hidup sehat dengan cara berolahraga, tetapi juga saya pikir bagi Labuan Bajo ini banyak hal yang positif karena masyarakat di sana menurut pengamatan kami benar-benar terbangun budaya yang menghargai para pendatang dan menyadarkan mereka atau mereka sadar dengan sendirinya bahwa mereka hidup dari wisata. Dan itu sangat bagus. Jadi kalau saya melihat di beberapa negara, itu seperti kalau boleh saya kasih contoh, di Thailand itu ada satu kota di bagian utara, Chiang Mai. Sebenarnya kalau dari kualitas destination-nya nggak ada apa-apanya, tapi kesadaran masyarakat menerima dengan baik para wisatawan itu, kotanya hidup dari wisatawan. Dan saya melihat di Labuan Bajo juga begitu, sangat menghargai para wisatawan sehingga mereka menunjukkan keramahannya, dan itu satu pilihan atau pertimbangan bagi orang untuk berkunjung ke Labuan Bajo karena diterima dengan baik, merasa aman di situ. Ya, kombinasi antara alam yang indah dengan perilaku masyarakat. Jadi dengan Labuan Bajo Marathon, IFG Labuan Bajo Marathon ini ada 3 tujuan. Yang pertama tentu mendukung kegiatan pengembangan atletik di Indonesia, di mana dari Indonesia bagian timur, NTT itu adalah tempat lahirnya banyak bibit atlet-atlet atletik ya. Kemudian yang kedua tentu ini mempopulerkan Labuan Bajo sebagai turis destination ya. Yang ketiga juga membangun budaya yang positif di masyarakat setempat sehingga manfaat ekonominya bisa diperoleh dan Labuan Bajo menjadi tempat yang favorit untuk dikunjungi setelah event-event ini ya, kira gitu. Bagus sih Pak. Saya mikir Pak IFG kayaknya keren ya. Karena jarang banget sih yang ngadain event tuh di daerah timur ke sana. Ya, jadi kan orang mikir, dengan adanya sport ini sekalian kita lari bisa sekalian jalan-jalan juga. Ya, jadi orang-orang betul. Di sana pun juga ngerasa, akhirnya Labuan Bajo banyak yang dikunjungin dengan kegiatan ini, gitu sih ya Pak. Jadi kan kita sepakat ya Pak, kalau Labuan Bajo itu merupakan destinasi wisata yang eksotis lah ya. Nah, sejauh ini menurut Bapak gimana sih IFG Labuan Bajo ini turut berkontribusi terhadap perkembangan sport tourism di Labuan Bajo? Jadi seperti apa sih Pak keterlibatan masyarakat lokal dalam persiapan dan pelaksanaan event lari ini? Ya, kalau dilihat dari event, karena ini sudah yang ketiga,
Dari setiap tahun itu semakin baik. Pertama dari kesiapan daerah sendiri, kalau saya boleh flashback ke 3-4 tahun yang lalu, infrastrukturnya juga belum bagus. Tapi semakin dikenalnya Labuan Bajo sebagai tujuan wisata, pemerintah setempat juga membangun infrastruktur yang baik sehingga memungkinkan pelaksanaan maraton ini semakin baik karena kualitas dari jalannya, kemudian juga peningkatan akomodasi perhotelan, bahkan banyak rumah yang sudah dikonvert menjadi guest house gitu ya. Juga pengaruhnya kepada penerbangan ke Labuan Bajo semakin banyak sehingga memudahkan para turis untuk menjangkau Labuan Bajo. Yang berikutnya memang potensi di Labuan Bajo ini luar biasa, jadi worthy lah berkunjung ke Labuan Bajo karena banyak tempat yang dikunjungi. Setidaknya kalau misalnya island hopping sendiri kan seharian itu ya. Belum lagi ternyata di daratan itu banyak, bahkan di tengah kota tuh ada gua namanya Cermin ya. Itu yang saya dapat kesempatan setelah 2 tahun bolak-balik ke sana baru tahu ada gua itu yang bagus banget itu di tengah kota gitu ya. Belum lagi kunjungan ke daerah-daerah pengrajin setempat ya, souvenir-souvenir juga banyak di situ, jadi sangat menghidupkan masyarakat dengan bertambahnya kunjungan ke sana. Jadi sekali lagi saya kira ini pilihan yang tepat bagi AFG memilih Labuan Bajo untuk menyelenggarakan maraton. Dan kalau kita lihat bagaimana manfaatnya bagi masyarakat setempat, menaikkan jumlah kunjungan wisata. Jadi ketika ada event Labuan Bajo Marathon itu baru pelarinya aja tambah 2.000 lebih kan, 2.500 belum keluarganya yang menemani kan gitu. Terus kemudian juga menghidupkan penerbangan kan, volume penerbangan naik, belum lagi hotel, restoran menyerap banyak tenaga kerja begitu kan. Jadi survei menunjukkan sangat positif, apalagi length of stay-nya 3 hari gitu kan. Jadi saya kira ini sangat bagus kolaborasi antara kami kita di AFG dengan pemerintah setempat. Oleh karena itu kita juga mendapat dukungan yang sangat antusias dan positif dari pemerintah setempat. Gitu. Saya juga lihat sih Pak, banyak sekarang peserta udah pada naik kan. Saya lihat tuh akomodasi udah pada full Pak. Hotel, pesawat pun juga sekarang penerbangan tuh yang udah jaraknya jauh-jauh 8 jam, 5 jam. Kayak jadi Labuan Bajo makin dikenal dan orang tuh makin sering jadi makin senang ke sana. Terus partisipasi saya tahun lalu kan saya lihat nih Pak, hal menarik kalau ada banyak lari internasional, tapi selain itu juga ada anak-anak kecil, anak-anak muda. Jadi penasaran nih Pak, ada nggak sih langkah-langkah konkret yang diambil AFG untuk mendukung pengembangan atlet lari muda? Oh iya, dimulai dari tahun lalu kita memberikan perhatian dan apresiasi atau penghargaan kepada bibit-bibit setempat. Jadi kita ada kuota untuk para pelajar untuk berpartisipasi di dalam lomba ini, dan kemudian pada mereka yang terjaring berbakat kita berikan apresiasi dalam bentuk pelatihan, bahkan para pelatihnya kita berikan coaching oleh profesional sehingga mereka meningkat dalam metode pengembangan atlet-atlet setempat ya. Saya kira itu yang bisa kita lakukan sebagai komitmen pembinaan atletik di Nusa Tenggara Timur, khususnya di sekitar Manggarai Barat. Gitu. Itu sudah berjalan Pak? Sudah, tahun lalu sudah ya, dan tahun ini juga akan dilakukan hal yang sama, sehingga ada pembinaan berkelanjutan di bidang pengembangan bibit atletik. Itulah hal-hal positif dari maraton Labuan Bajo ini yang menjadi pertimbangan kita di AFG, apakah nanti akan kita lanjutkan untuk tahun-tahun yang akan datang, karena kami selalu meneliti bagaimana impact positif dari event AFG Labuan Bajo Marathon ini kepada masyarakat setempat. Ya, kita berharap AFG Labuan Bajo tetap semoga lanjut begitu, sih Pak. Ya, tetap bertambah lagi pesertanya. Jadi harapan nih, saya mau tanya dari Pak Heksa, untuk penyelenggaraan AFG Labuan Bajo untuk pelari masyarakat dan lingkungan setempat, untuk harapan dari Bapak gimana Pak? Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kiranya event ini mendapat
sambutan terus. Tidak, setelah 3 kali, kami berharap yang keempat kali dan kelima kalinya masih akan mendapat sambutan yang antusias bagi para runners untuk dapat ke Labuan Bajo, karena yang terjadi adalah banyak sekali implikasi positif, manfaat positif bagi masyarakat setempat, baik di bidang tourism, baik di bidang budaya, melestarikan budaya di Nusa Tenggara Timur, juga memberikan ini positif development dari mentality masyarakat setempat gitu ya, karena mereka menjadi sadar akan kontribusi wisatawan terhadap perekonomian setempat ya. Jadi ada data menunjukkan pembelanjaan wisatawan itu meningkat, sehingga menyebabkan banyak kegiatan ekonomi profesi yang menjadi punya activity, misalnya tour guide, kemudian percetakan, souvenir, dan banyak hal lagi ya. Tentu saja bisnis restoran, hotel menjadi hidup ya. Saya kira itu sesuatu yang bisa kita lanjutkan, ada sustainability-nya. Harapan saya ini mendapat sambutan yang positif dari masyarakat dan berkelanjutan untuk tahun-tahun berikutnya. Oke. Ya, kan? Kita sih berharap tetap itulah yang berkelanjutan di Labuan Bajo. Pak, penasaran nih, kalau boleh tahu Bapak nanti ikutan lari nggak sih di sana? Wah, ini saya sebenarnya bukan pelari ya. Ya. Dalam arti saya bukan pelari maraton. Kalau lari untuk mensupport jenis olahraga yang lain, saya juga lari untuk kebugaran. Saya pikir itu ya. Gitu ya. Dan satu lagi, bahwa Labuan Bajo Marathon itu juga ada unsur inkulturisasi. Terbukti dengan logo ini. Logo ini kan bunga ya? Di sana ya, welanu dari setempat. Jadi kita mengadop nilai-nilai budaya dan kita kodifikasi menjadi logo AFG Labuan Bajo Marathon untuk tahun 2024 ini. Layak lah ya AFG Labuan Bajo the most beautiful marathon Indonesia. Iya. Oke. Ya. Terima kasih banyak Pak Heksa atas diskusinya nih, atas pembicaraan yang menyenangkan dan menarik. Semoga tetap harapan dari Bapak AFG Labuan Bajo tetap akan berkelanjutan, pesertanya akan semakin bertambah. Kita semua akan mendukung bahwa sport dan tourism nih di Labuan Bajo Marathon. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta, para runners, pemerintah setempat, Pak Bupati, Wakil Bupati, keamanan yang sangat antusias, buat masyarakat setempat, dan sekali lagi pada seluruh runners yang sudah mendaftar hingga hari ini 2.450. Mohon maaf sekali lagi terpaksa kita tutup di situ karena mempertimbangkan transportasi, akomodasi yang mungkin nggak mudah diperoleh karena semua sudah berebut kuotanya untuk masuk ke Labuan Bajo ya. Kemarin sekali masih banyak yang pengen daftar tuh, Pak. Iya, saya dengar juga masih ada teman-teman yang menghubungi sebenarnya ya. Oke, sekali lagi terima kasih atas dukungan semua pihak ya. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semua teman-teman dan semua pihak yang sudah berkontribusi di AFG Labuan Bajo. Sebelum kita tutup, Pak, saya ada yel-yel. Biasanya nih, kita yang suka lari ada ngomongin AFG cakep, Labuan Bajo cakep, AFG Labuan Bajo Marathon, yuk ikutan yuk. Ayo Pak, kita kamera. AFG cakep, Labuan Bajo cakep, AFG Labuan Bajo Marathon, yuk ikutan yuk.